tusuk pedang, mati syahid. Urusin orang tua, syahid juga. Ya, jadi itu. Nah, Rasulullah tidak melarang anak muda ini untuk mengerti bijaksananya Rasulullah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya malah memerintahkan anak muda ini untuk pulang dan mengurusi kedua orang tuanya. Ya, nah itu pahalanya sama dengan kita mengurusi kedua orang tua kita, melayani kedua orang tua kita dengan perang, ya, perang atau jihad fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwadul karim. Allahumma faqihna bid-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Waqala aidan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Shadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul qadamin, segenap para pengurus Masjid Jami At-Taqwa rahimahumullah. Khusus sama-sama kita hormati para orang tua yang selalu membimbing kita, yaitu diantaranya orang tua kita Bapak Haji Mulyadi dan Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Bapak Ustaz Haji Muhammad Yunus, beserta para orang-orang tua yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, takzim dan maaf yang saya. Maka anak-anak, kita doakan orang-orang tua kita yang masih ada, ya, yang di rumah, yang barangkali orang tuanya sekarang belum pulang, ya, lagi nyari nafkah. Barangkali ada yang ojek, ya, ada yang di pasar, ada yang di parkiran, ada yang di kantoran, belum pulang. Mau yang ini kita doain semoga orang tua kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang panjang, yang berkah, rezeki yang banyak, yang halal, ya, buat kita, ya, buat kita belajar, buat menafkahi hidup kita sampai kita bisa mandiri dan menafkahi kedua orang tua kita. Ya, mudah-mudahan orang tua kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barangkali ada orang tua kita yang sudah wafat,
yang sudah pulang rahmatullah, kita doain ya, kita doain senantiasa selalu mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di alam barzahnya. Dijadikan kuburnya taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini di malam Ahad. Malam apa ini namanya? Malam Minggu. Ya, malam Ahad atau malam Minggu. Ini masya Allah tabarakallah. Malam Minggu ngaji, cakep. Malam Minggu ngaji. Orang-orang malam Minggu stadion, ya, nongkrong. Ini jangan-jangan kalau punya duit ini jadinya ngaji. Kalau punya duit mana? Ngaji kan? Kalau punya duit ngaji kan? Punya duit, nggak punya duit tetap ngaji. Di malam Minggu di Masjid Jamiat Taqwa. Ya, luar biasa. Ini Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini takdirkan saya, ya, takdirkan kita semua untuk kumpul di majelis ilmu ini di Masjid Jamiat Taqwa dalam rangka tolabul ilmi, perintah dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di pembukaan saya membaca hadisnya. Ada yang hafal hadisnya? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ada yang hafal? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yang tahu saya kasih cepet 100.000 gak pakai pinjem. Apa-apa. Arti hadis yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ada yang tahu? Nih 100.000 nih. Oh, gak pakai pinjem, saya kasih. Kalau bisa jawab artinya. Aduh, lupa. Nah, kalian tahu tuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu dari mana buaya sampai ke liang lahat. Tahu apa maksudnya? Kita anak Nabi disuruh nyari ilmu, menuntut ilmu dari mulai buaya. Tahu buaya? Tahu buaya belum? Tahu nggak buaya? Bukan buaya, bukan buaya, dibuai, diayun, ya, ya dari kecil berarti kamu kecil diayun kan? Nah, diayun, kita udah disuruh menuntut ilmu mulai dari ayunan. Dari ayat maksudnya dari kecil sampai masuk ke dalam liang lahat. Pernah masuk ke dalam liang lahat? Pernah belum? Belum. Makanya kalau ada yang ngumpulin, kamu masuk ke situ turun, ikut turun masuk ke liang lahat, ditutupin sama kapan? Ya, tahu liang lahat tahu? Kalau ada kuburan, nih jangan nonton doang, liatin tuh. Yang ada di pinggir itu ada lubang, itu namanya liang lahat. Jadi kita mana ini disuruh menuntut ilmu dari mulai diayun sama orang tua, ya anak siapa gitu ya. Nah, kalau anaknya anak siapa, sampai masuk ke liang lahat sampai mati, kita diperintah oleh Allah untuk menuntut ilmu. Dan diperintah Nabi kita dari ilmu sampai mati. Nih dapat nih malam minggu
Ya, ya, saya nggak banyak yang saya sampaikan. Saya mau cerita. Ya. Ini saya mau cerita. Suatu ketika datang seorang laki-laki, laki-laki yang masih gagah, ya remaja, itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini laki-laki datang kepada Rasulullah? Mau minta duit atau mau minjem duit? Bukan. Seorang laki-laki ini datang ke Rasulullah bukan mau minjem duit 100, bukan. Tapi seorang pemuda ini datang kepada Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, saya udah masuk Islam. Saya udah memeluk agama Islam. Saya ingin ikut perang. Oh, perang. Kalau mau kita kirim ke Palestina. Oh. Jadi anak muda nih, anak muda datang ke Rasulullah minta ikut perang. Ya, ingin jihad dia, perangin orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir. Ya, ini saya lakukan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencapai anak muda datang ke Rasulullah, daftar, kita ikut perang. Tujuannya apa? Tujuannya pengen mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah senyum. Ya, kalau bahasa berikutnya cakep. Anak muda datang ke depan Rasulullah, kita ikut perang. Senyum Rasulullah. Ya, senyum. Apa kata Rasulullah? Kata Nabi Muhammad apa? Anak muda, lihat ente cakep, ya. Ente mau ikut perang. Ya Rasulullah, saya mau perang, saya mau jihad, karena pahalanya besar. Ditanya sama Rasulullah, ente masih punya orang tua? Bapak ente masih ada, ibu ente masih ada? Ada ya Rasulullah. Semangat banget ini anak muda. Ya udah, ente sekarang pulang. Oh pulang? Ente pulang. Saya mau pulang ya Rasulullah. Sudah ente pulang. Ente pulang, ente urusi bapak mama ente di rumah. Pahalanya sama sama jihad. Pahalanya sama sama ente perang. Tuh. Jadi ini anak muda nggak dilarang sama Rasul buat ikut perang, tapi malah disuruh pulang. Karena ada orang tuanya masih hidup. Ditanya sama Rasulullah, kedua orang tua itu masih ada Rasulullah. Ente pulang, ente urusin bapak mama ente di rumah. Itu pahalanya sama kayak ente jihad perang. Paham? Pahalanya sama, tak kurang sedikit pun. Pahala jihad perang, ya, dengan pahala kita ngurusin kedua orang tua kita, melayani kedua orang tua kita, itu pahalanya sama, tanpa kurangin sedikit pun. Enak mana? Ngurusin orang tua apa perang? Kalau perang bisa mati, tusuk pedang, mati syahid. Ngurusin orang tua, syahid juga. Ya, jadi itu. Nah, Rasulullah tidak melarang anak muda ini untuk ini bijaksananya Rasulullah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, malah memerintahkan anak muda ini untuk pulang dan mengurusi kedua orang tua.
Ya, nah itu pahalanya sama dengan kita mengurusi kedua orang tua kita, melayani kedua orang tua kita dengan perang, ya, perang atau jihad fisabilillah. Nah itu yang pertama ceritanya. Yang kedua, ini masih hubungan sama orang tua. Dari kecil kita bilangin anak-anak sama orang tua jangan melawan, kudu bantu orang tua, kudu taat sama orang tua. Kenal Uwais Al-Qarni, kenal? Uwais Al-Qarni kenal? Orang mana? Orang Arab. Lebah mananya Arab? Orang mana tuh Uwais Al-Qarni? Pernah dengar pernah? Orang Arab. Orang Yaman. Ya. Pernah ke Yaman? Siapa? Uwais Al-Qarni siapa? Uwais Al-Qarni itu seorang tabi'in. Tahu tabi'in? Ada yang namanya sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Siapa sahabat Nabi? Siapa sahabat Nabi? Sahabat Nabi itu orang yang hidup sejaman dengan Nabi, orang yang beriman kepada Nabi, dan orang yang mati wafat dalam keadaan membawa iman. Itu namanya sahabat. Contoh siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada lagi sahabat Nabi namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa? Umar bin Khattab. Ada lagi orang kaya Utsman bin Affan. Banyak guys. Itu namanya sahabat Nabi yang hidup sejaman dengan Nabi, ya, dan beriman kepada Nabi dan wafat dalam keadaan membawa iman. Itu namanya sahabat. Di bawah sahabat ada yang namanya tabi'in. Ini tabi'in nih. Tabi'in itu orang yang kagak sejaman sama Nabi. Ya, gak sejaman sama Nabi. Nabi mau udah wafat, ya, dia gak ketemu sama Nabi. Itu namanya tabi'in. Ya, orang yang gak ketemu Nabi, tapi dia beriman kepada Nabi dan wafat membawa iman. Ini namanya tabi'in. Ulang. Apa itu tabi'in? Tabi'in adalah orang yang hidup sejaman dengan Nabi tapi tidak ketemu dengan Nabi. Contohnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni salah satu tabi'in yang cinta, rindu, ingin ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesampaian enggak? Uwais Al-Qarni kesampaian dia ketemu sama Nabi? Kagak. Dia izin, dia punya emak. Uwais Al-Qarni. Siapa? Uwais Al-Qarni. Siapa? Uwais Al-Qarni. Dia punya emak kan? Punya emak dia. Punya emak. Emaknya udah tua, kagak bisa jalan, udah sepuh, udah nenek-nenek. Ya, Uwais Al-Qarni izin sama emaknya, "Mak, saya pengen ketemu sama Nabi, pengen ketemu Nabi Muhammad." Nabi Muhammad masih hidup saat itu, tapi beliau gak ketemu. Udah izin sama emaknya. Apa emang mau ketemu sama Nabi Muhammad?
saya kangen, saya pengen, saya rindu. Terus kalau lo pergi ke temannya, terus siapa di rumah? Kata emaknya, kita kalau lo pergi ke Madinah, nemuin nama Nabi Muhammad, terus rumah siapa? Ya, itu makan bagaimana? Pikir lagi udah sekarang ya juga ya. Karena mau ke siapa di rumah? Kan dari sini ke Madinah jauh. Dari tempat tinggal Yawas Al-Qawmi ke Madinah jauh. Ya, bisa seminggu doang itu. Enggak pulang-pulang. Pulang-pulang main udah melotot baik ya. Angka gede yang ngurusin, ya udah dah. Ya mak, yang sini aja dah ngurusin mak. Ayo berangkat ke Yawas Al-Qawmi. Enggak berangkat. Ya, cinta pada Nabi Muhammad, cinta banget. Ya, tapi karena kondisi maknya kagak ada yang jagain, gak ada yang rawati, makanya ya udah dah, ya, dan saya ikhlas dah, saya nggak menjadi ketemu nama Nabi Muhammad. Nah, ini Uwais Al-Qarni, masya Allah. Ya, beliau ini, Nabi bilang beliau ini sajidnya tabi'in, penghulunya tabi'in. Paham gak? Jenderalnya tabi'in, orang yang paling mantap. Bahkan Rasulullah pesan sama Umar bin Khattab, ya Umar, ntar kalau ada Uwais Al-Qarni, kalau kamu ketemu Uwais Al-Qarni, kamu minta doa sama dia. Dia orang hebat itu. Sampai-sampai penduduk langit, siapa penduduk langit? Para malaikat itu kenal sama yang namanya Uwais Al-Qarni. Di bumi mah dia nggak dikenal orang banyak. Ya, tapi di langit beliau dikenal sama malaikat. Uwais Al-Qarni. Masyhurun bis sama wa masdurun bil ard. Uwais Al-Qarni namanya masyhur, terkenal di langit. Jadi orang penduduk bumi gak banyak yang kenal sama beliau. Jadi Nabi Muhammad pesan nama Sayyidina Umar, dia Umar, kalau kamu ketemu yang namanya Uwais Al-Qarni, kamu minta doa sama dia. Mulia gak orang? Mulia banget. Kenapa dia mulia? Karena dia memuliakan ibunya. Dikasih 2 jempol sama Nabi buat Uwais Al-Qarni. Ya. Nah, anak remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini menjadi pesan buat kita semua. Cerita yang pertama, apa tadi cerita yang pertama saya? Ada anak muda pengen perang, tapi disuruh pulang sama Nabi. Suruh ngapain? Ngurusin, merawat, melayani kedua orang tua. Pahalanya sama jihad, sama perang, sama. Tidak kurang sedikit pun. Ya. Jadi begitu pentingnya, begitu berharganya, ya, kedua orang tua kita. Yang kedua, Uwais Al-Qarni mengajarkan kita untuk menyayangi ibu, menyayangi orang tua, khususnya ibu kita. Ya, jangan, ibu lagi repot di rumah, ini malah air. Berunduran seharian pulang-pulang lapar minta makan, atau minta jajan ya. Pergi nonton bola stadion. Nah, emaknya lagi repot di rumah, bapaknya belum pun. Nah, kalau udah kata orang tua jangan ya, jangan dong. Udah ikutin orang tua jangan.
Ngeri, ya. Orang tua udah bilang jangan, tapi kamu masih bandel aja. Nah, kalau ngapa-ngapa, gimana? Yang susah siapa? Orang tua. Kata orang tua jangan. Maaf ya, kayak Uwais Al-Qarni, kayak ketemu Nabi, tapi dia ini termaklum siapa? Itu Nabi tahu. Ada seorang tabi pengen ketemu saya namanya Uwais Al-Qarni, ya. Dia nggak jadi ketemu saya lantaran dia ngurusin maknya. Tuh, ya, paham? Ya, masih ada orang tua, jagain orang tua. Ya, taat sama orang tua, dengerin apa kata orang tua. Ya, nasihat orang tua dijalani. Paham? Kunci jadi wali ada dua. Mau jadi wali? Mau jadi wali? Apa wali? Wali B. Bukan. Ya, orang hebat. Wali itu orang hebat. Kuncinya cuma dua. Yang pertama, taat sama orang tua, ya, cinta sama orang tua. Kedua, taat sama guru, cinta sama guru. Jadi orang hebat kamu. Jadi orang sukses dunia dan sukses di akhirat. Nah, ini materi kita pada malam hari ini. Ya, karena saya sebagai ban serep tahu? Kalau ada yang bocor, ini masak, itu namanya ban serep. Ya, ini udah istiqomah malam minggu ya, jangan sampai libur. Ayo kaji terus, ya, sampai masuk liang ini cakep nih. Ya, ada yang SMA ada. Biasanya ada alhamdulillah. Kalau SD masih mau ngaji. Itu udah mulai SMP udah mulai goyang-goyang dikit. SMP udah mulai goyang. Ngaji kagak. Ya, udah SMA udah kerjaannya di luar udah. Susah mengaji ini alhamdulillah masih ada anak-anak kita yang mau istiqomah ngaji di malam minggu. Terusin ya gantiin orang-orang tua kita di sini nanti ya. Ya, siap. Semoga kita semua jadi hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, khususnya anak-anak kita doakan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya, menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Dijadikan dia mulia hadis Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.